itulah jiwa ini yang berjalan mau melebur dan menyatu ke zatnya Allah Ta'ala. Nanti dia sampai di ubun-ubun kepala. Di situ kita akan menjadi hakikat diri kita. Dari mata kaki dia akan naik ke kemaluan, kemudian sampai pada perut. Di situ ada getaran yang sangat dahsyat di perut ini. Sendirinya perut kita ini akan bergetar. Di situ dia bertawaf di Baitul Ka'bah, di Baitullah. Itu secara gaib. Kemudian dia naik lewat Ka'bah, lurus ke atas. Itulah sampai di kolbi kita. Kemudian dia akan melebur ke tenggorokan ini menjadi nyawa. Ketika dia sampai di kening nanti, jika Allah mengizinkan, maka Allah Ta'ala akan membuka tirai hijab ini dan menyaksikan kembali perjalanan daripada ujung kaki sampai ke perut, sampai ke dada, ke leher. Di situ akan dipertontonkan oleh Allah Ta'ala kembali. Ketika dia berada di kening, kemudian dia akan bertawaf di atas ubun-ubun kepala ini. Nyawa ini akan melebur dan menyatu dengan Nur Muhammad di ubun-ubun kepala ini. Jika Allah Ta'ala meridhoi, maka insya Allah kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan menyatu tenggelam ke zatnya Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala mengkehendaki, kita akan kembali ke bumi. Jika dikembalikan ke bumi, maka mempunyai amanah dan rahasia. Dengan adanya kita mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala, maka insya Allah semua makhluk itu akan tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Kita akan dibimbing dan mendapatkan ilmu secara laduni, yaitu ilmu yang langsung daripada Allah Ta'ala melalui biasa Nur Muhammad yang ada di kolbi ini, akan bersinar terang dan menuntun batang tubuh ini. Ketika kita mengandalkan ilmu dan amalan, maka kita akan terjebak di alam itu. Perjalanan kita akan semakin jauh dan panjang. Kita akan bertemu dengan berbagai macam makhluk dan alam serta pemandangan-pemandangan yang perlu kita syukuri, bukan perlu kita andalkan. Suatu ketika pun, ketika jiwa kita sudah mirat, sudah bisa berjalan, kita akan didatangi oleh para kekasih Allah Ta'ala. Mereka pun akan melatih kita tentang ilmu karomah secara laduni. Tiba-tiba dengan sendirinya kita tahu tentang ilmu itu. Ketika kita menempuh perjalanan ini, ilmu yang lain kita tinggalkan dulu. Kita fokus pada satu titik. Kita fokus hanya pada Allah Ta'ala. Maka insya Allah Allah Ta'ala akan mempermudahkan perjalanan berjahir dan batin kita. Batang tubuh ini akan taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka rasa inilah yang akan membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan dalam keadaan kita sholat atau apapun. Itulah membuktikan kehambaan diri ini, membuktikan kefakiran diri ini. Kita tidak ada arti apapun di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita sudah mengetahui dan mengenal Nur Muhammad itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti kita akan takut dan tidak akan berbuat tentang kemaksiatan, karena tidak ada tempat bagi kita untuk kita bersembunyi, karena dia telah meliputinya. Dimanapun kita menghadap, di situ wajahnya dia, di situ wajahnya Allah. Kalau jiwa dia belum bercahaya, sedangkan ruh atau nyawa, ruh dan nyawa itu sebenarnya satu, itu sudah diliputi oleh nur. Mereka adalah pecahan langsung daripada Allah Ta'ala. Itulah nyawa kita ini. Ketika jiwa kita tidak mengenal nyawanya dalam kehidupan di atas muka bumi ini, tidak mempunyai cahaya tuntunannya, dia terhijabi oleh syahwat bumi, oleh nafsu bumi ini, maka insya Allah kelak nanti dia akan disiksa. Sehingga perlulah kita belajar tentang asal diri ini. Kita hidupkan kendaraan rasa ini agar insya Allah jiwa kita ini dapat disinari oleh cahaya daripada nyawa ini. Dia dapat melebur dan menyatu dengan nyawa itu. Maka kelak insya Allah dia dapat tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala di atas muka bumi ini. Dia selalu memandang Allah, melihat Allah.
merasakan begitu dekatnya Allah Ta'ala terhadap dirinya sendiri. Kalau nyawa ini dia tidak disiksa, karena nyawa ini dia sudah bersih dan suci. Yang akan terhijab ini, yang akan menjadi kotor ini, itulah jiwa kita. Ketika jiwa itu diliputi oleh syahwat bumi, dia tidak mengenal hakikatnya, itulah nyawanya. Cara untuk dia mengenal nyawanya yaitu melalui cahaya tuntunan yang ada pada dirinya, pecahan daripada Nur Muhammad, sehingga dapat menyatukan antara jiwa dan nyawa. Maka bercahayalah jiwa itu, insya Allah kelak nanti dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika rasa ini sudah mulai tersambung ke Allah Ta'ala dan sudah hidup dan memeluk batang tubuh ini, maka batang tubuh ini sudah mulai berakhlak yang mulia. Contohnya, dulu mungkin mulut kita ini sering berbicara yang tidak baik, maka sekarang kita sudah tidak berbicara lagi tentang keburukan. Dan begitu juga dengan telinga kita, mungkin dulu kita sering mendengar gosip atau pembicaraan yang tidak baik. Sekarang kita sudah malas untuk mendengar pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Dulu mungkin kita masih berpikiran yang tidak baik. Sekarang sawasangka kita sudah dibentuk, dibimbing oleh Allah Ta'ala, sehingga kita sudah bersawasangka yang baik-baik. Kemudian begitu juga dengan tangan kita dan kaki kita, serta dubur dan kemaluan. Itu adalah salah satu contoh yang nyata. Kemudian ketika kita mengamalkan zikir, salah satu contohnya nafas ini, dengan sendirinya ketika kita melaksanakan zikir nafas, tiba-tiba dia langsung hapus dan bahkan sampai tiada. Kemudian kita sudah tidak terlalu mengejar tentang keduniaan ini, yaitu tentang kekayaan. Tidak terlalu mengejar tentang kelimpahan harta ini. Kita merasa sama saja, meskipun ada barang dan tidak, ada uang dan tidak, tetapi yang kita rasakan biasa saja. Entah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala banyak dan sedikit, kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita selalu bersabar atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka disitulah kita selalu bersyukur. Itulah salah satu contoh buktinya. Kita tidak merasa gengsi dengan orang. Ketika orang membeli sesuatu, contohnya membeli barang, kemudian kita tidak, meskipun di rumah kita makan apa adanya, hanya dengan garam pun kita merasa biasa saja, tidak ada kelebihan dan kekurangan. Dalam perjalanan jiwa, insya Allah kita selalu mengalami tentang kegaiban Allah. Allah Ta'ala selalu membuktikan kebesarannya, sehingga kita selalu melihat kebesarannya, menyaksikannya dalam perjalanan Mi'raj kita. Kita selalu diberikan mimpi yang baik-baik dan sawasangka yang baik-baik. Kalau rasa ini belum hidup, maka mimpi yang kita alami pun selalu yang buruk-buruk. Tiba-tiba ada yang kejar kita dengan parang, tiba-tiba kita berkelahi dengan orang yang tidak kita kenal. Berhubungan jiwa ini berhubungan dengan yang tidak jelas. Tetapi kalau rasa ini sudah hidup, maka dia akan membentengi, dia akan melindungi dan menuntun ke jalan yang baik. Diwajibkan untuk bermakrifat kepada Allah Ta'ala, untuk mengenal dirinya, mengenali asal-usul dirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga kelak insya Allah ketika kita telah dipanggil Allah Ta'ala, kita dapat tahu jalan pulang. Kita dapat mengenal tentang tanda-tanda kematian. Kita tidak tergiring oleh ilmu dan amalan yang dapat menghijabi kita, sehingga kita tidak dapat sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Niatkanlah semuanya karena Allah Ta'ala. Insya Allah, jika kita hanya berniat dan bersandar kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah semua makhluknya akan tiada, akan terbentak, yaitu yang akan menghijabi kita, yang akan menggodai kita, yang akan membatasi kita. Mereka akan tunduk dan takluk. Tetapi ketika kita bersandar selain kepada Allah Ta'ala, maka kita akan dikendalikan oleh nafsu kita sendiri, oleh syahwat kita sendiri. Kita benar-benar dituntun oleh hakikat diri kita sendiri. Itulah Nur Muhammad yang meliputi langit dan bumi, baik yang zahir maupun yang batin. Rasa ini selalu aktif, sehingga menghidupkan rasa yang ada pada pikiran ini, maka pikiran ini selalu bersawasangka yang baik.
rasa ini selalu hidup dan menghidupkan rasa yang ada pada mata ini, maka mata ini selalu memandang Allah Ta'ala dibalik sesuatu dalam kehidupan ini. Dan insya Allah hijab pun dapat terbuka dan dapat menyaksikan alam gaib dan alam malakut. Begitupun juga dengan indera yang lain. Ketika rasa ini sudah hidup dan tersambung kepada Allah Ta'ala, maka rasa yang ada pada telinga ini akan hidup. Maka insya Allah kita dapat mendengar tentang suara gaib, kita dapat mendengar tentang kalamnya Allah. Begitu juga dengan mulut kita. Ketika rasa yang ada pada mulut ini telah bersinar, tersambung kepada kolbi ini, maka kita selalu berbicara yang baik-baik. Begitu juga dengan tangan kita, maka kita selalu memberi. Dan kaki kita akan selalu melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan juga dengan tubuh kita akan selalu menjaga daripada kebersihan istinja serta kemaluan ini. Kita akan menghindar daripada kemaksiatan. Itulah sholat 5 waktu dengan sendirinya. Hakikatnya kita akan menjaganya, dan kolbi ini akan selalu hidup, akan selalu berzikir, memuji Allah Ta'ala. Begitupun juga dengan nafas ini, selalu keluar dan masuk, nafi dan isbat, dengan kalamnya Allah Ta'ala. Dia keluar masuk dengan arah dan tujuan yang benar, yaitu dia selalu beribadah dan menyembah